Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjumpakan kembali kita dalam episode Lentera Ilmu. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, telah berlalu bulan suci Ramadan yang penuh barakah, yang mana bulan Ramadan telah menjadwalkan kepada kita agar kita sibuk di dalam taqarrub ilallah, sibuk di dalam memperbanyak amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan telah menjadwalkan bagi kita untuk banyak i'tikaf di dalam masjid, untuk banyak membaca Al-Quran, untuk banyak berzikir, dan malam harinya kita dijadwalkan untuk salat tarawih, dan di tengah malamnya kita sibuk dengan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengisi malam harinya dengan banyak salat lail. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan mendidik kita agar kita dapat menjaga anggota tubuh kita dari segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak cukup itu, di siang harinya, yang mana makan dan minum adalah yang halal, namun di bulan Ramadan hal itu diharamkan untuk kita lakukan. Dan yang lebih penting dari itu adalah Ramadan mengajak kita untuk menjaga jarak kita dari segala hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkannya sama sekali. Untuk itu, seakan Ramadan mengatakan kepada mereka yang sibuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan seakan mengatakan kepada kita sebagai seorang muslim yang telah sukses mengisi hari Ramadan dengan banyak pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beruntung Anda, wahai orang-orang yang sibuk di malam dan di siang harinya, mengisi waktunya untuk semakin memperbanyak amal kebaikan yang nantinya menjadi tabungan bagi kita, yang dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar kita dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suci kita seakan kita adalah seorang bayi yang baru dilahirkan, dihapus dosa-dosa kita, dihapus kesalahan-kesalahan kita, karena betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kucurkan di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, ikhwani rahimakumullah, pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Untuk itu, Islam tidak mendidik kita menjadi hamba yang musiman, yang tahu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya di bulan Ramadan, di mana sebagaimana yang dikatakan, bi'sal qaumu la ya'rifuna haqqan lillahi illa fi Ramadan. Seburuk-buruk suatu kaum yang mana mereka tidak tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali hanya di bulan Ramadan. Itu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajalmu tiba. Bukan hanya di bulan Ramadan, justru sebagai seorang muslim yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di bulan Ramadan kemarin
Bulan Ramadan telah memberikan janji kepada kita, barang siapa yang di dalam bulan Ramadan melaksanakannya imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengevaluasi diri, maka Ramadan memberi janji besar kepada kita bahwa dia akan memberikan kita malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Satu malam pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Maka bagi orang-orang yang telah mendapatkan hadiah besar tersebut, maka keluar dari bulan Ramadan, ia akan semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ia akan semakin banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dengan banyak sholat sunnah, dengan memperbanyak ibadah puasa-puasa sunnah, yang itu semua adalah bagian dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sukseslah, bahagialah bagi mereka-mereka yang mampu mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh bulan Ramadan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak diri saya Al-Fakir dan antum sekalian, mari sebagai seorang hamba yang mana kita hidup di dunia adalah sementara, amal ibadah kita yang nantinya menjadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita, ketaatan kita yang nantinya dapat memperberat timbangan amal ibadah kita. Untuk itu waktu yang ada adalah sangat berharga bagi kita untuk terus kita pergunakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dapat mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Syawal ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bulan Ramadan kemarin telah mendidik kita untuk terus memperbaiki diri. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, namun sebagai seorang hamba yang memiliki kecerdasan yang tinggi, maka ia semakin hari akan semakin memperbaiki diri, semakin memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang telah lalu yang dilakukan, ia hentikan, ia rubah, ia ganti dengan perbuatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya hidup di dunia, waktu tidak akan pernah kembali. Kita hidup 40 tahun, kita hidup 50 tahun, berarti kita telah melewati 50 kali Ramadan. Maka pesan apa yang bisa kita ambil dari sekian Ramadan yang telah kita lalui? Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sampaikan kita kepada Ramadan-Ramadan yang akan datang, dan kita dapat menjumpai Ramadan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.